Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaran Zarahman dengan NIM 501200496. Di sini saya akan menampilkan video terkait data panel, yang mana untuk memenuhi tugas dari Bapak Fadlul Mubarok selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika. Data panel itu merupakan data yang cukup unik, karena merupakan gabungan dari data yang memiliki time series dan data cross-section. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan estimasi data panel. Yang pertama, yaitu meningkatkan jumlah observasi atau sampel. Dan yang kedua, yaitu memperoleh variasi antar unit yang berbeda menurut ruang dan variasi menurut waktu. Tujuan dari video ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis data panel. Baiklah, langsung saja ke praktiknya. Di sini sudah saya siapkan sintaksnya. Fungsi yang pertama yaitu library PLM. Langsung saja kita running. Jadi ini terkait datanya ya. Ada 4 data. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, dan data keempat. Jadi datanya ini sudah ada di package-nya yang tadi, yaitu package PLM. Ini sudah berisi fungsi-fungsi dan datanya sekalian. Kemudian kita running satu persatu datanya. Ini untuk data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, dan data yang keempat. Kemudian struktur datanya bisa kita lihat. Jika kita ingin memunculkan data yang ini, Grunfeld, kita munculkan bagian atasnya. Jika kita ingin memunculkan bagian atasnya, yaitu menggunakan head Grunfeld. Kita running, lihat datanya. Ya, inilah hasilnya. Bagian head datanya. Kemudian jika kita ingin memunculkan bagian bawahnya, bisa kita buat menggunakan fungsi tail. Dalam kurung Grunfeld. Kita copy saja. Kurung. Coba kita lihat. Nah, inilah datanya. Bagian bawahnya atau bagian ekornya. Jadi dapat kita lihat di sini datanya berjumlah 200. Kemudian kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Jika kita ingin mengambil beberapa bagian saja sebenarnya dari datanya, kita menggunakan fungsi data frame. Ini fungsinya dijadikan satu bagian. Ini datanya kan ada 4 data. Yang ini adalah dari data yang pertama, yaitu EMP1UK. Ini diambil bagian indeksnya, untuk firmanya, tahunnya, kemudian drop indeksnya yang true, dan kemudian row names-nya true juga. Kita running. Selanjutnya head datanya. Lihat datanya seperti ini.
Hasilnya seperti ini. Nah, jika kita ingin memunculkan data ENP1UK tadi, kalau mau dilihat datanya juga bisa. Tinggal kita buat fungsinya, yaitu head dalam kurung, kita copy dulu, dalam kurung EMP1UK. Kita lihat. Nah, seperti inilah datanya. Misalkan mau kita bandingkan perbandingannya dengan yang E. Kita mau lihat. Ini bentuk datanya yang EMP1UK tadi. Kemudian sebelumnya kan sudah kita ubah menjadi E. E ini. Berarti ada indeks-indeks tertentu saja yang diambil. Nah, di sini kan terlihat perbedaannya. Dapat kita lihat perbedaannya. Kalau yang ini kan bisa kita lihat firmanya 11111. Dan tahunnya seperti ini. Sedangkan untuk di bagian E, itu hilang. Ini digabung firma dan tahunnya. Ini menjadi hilang variabelnya. Variabelnya pun menjadi hilang. Itulah perbedaannya. Selanjutnya, kita running head. Kita running fungsi ini. Dua argumen selanjutnya adalah logical drop titik index sama dengan true. Menjatuhkan indeks dari data frame dan row names sama dengan true. Menghitung nama baris pensi dengan menempelkan indeks individu dan waktu. Saat mengekstrak seri dari pdata titik frame, sebuah pseries dibuat yang merupakan seri asli dengan atribut indeks. Objek ini memiliki metode khusus, seperti ringkasan dan AS matrix. Yang pertama, menunjukkan variasi total variabel, dan bagian dari variasi ini karena dimensi dan waktu. Yang terakhir, memberikan representasi matriks dari seri dengan serta default individu sebagai baris dan waktu sebagai kolom. Selanjutnya yaitu kita lihat summary-nya atau ringkasannya. Coba kita running seperti ini. Selanjutnya kita running head datanya. Nah, inilah hasilnya. Inilah bentuk summary-nya atau ringkasannya. Selanjutnya, yaitu transformasi data. Fungsi R, difference, dan lag tidak menghitung dengan benar transformasi ini untuk data panel, karena mereka itu tidak dapat mengidentifikasi bila ada perubahan individu dalam data. Oleh karena itu, metode khusus untuk objek P-series telah ditulis untuk menangani data panel dengan benar. Perhatikan bahwa dibandingkan dengan metode lag untuk objek time series, urutan lag ditunjukkan oleh bilangan bulat positif. Selain itu,
0 adalah nilai yang relevan dan argumen vektor dapat diberikan. Kemudian transformasi datanya dapat dimunculkan seperti ini. Fungsinya yang pertama, fungsi lebih lanjut yang disebut between dan within juga disediakan untuk menghitung transformasi between dan within. Between mengembalikan nilai unik, sedangkan within menduplikasikan nilai dan mengembalikan vektor yang panjangnya adalah jumlah pengamatan. Selanjutnya kita running lagi yang ke fungsi kedua. Ketiga, keempat, yang kelima. Nah, inilah bentuk datanya, hasilnya. Dapat kita lihat seperti ini. Selanjutnya adalah formulanya. Dalam beberapa keadaan, rumus standar tidak terlalu berguna untuk mengembangkan model, terutama saat menggunakan variabel instrumental, seperti estimator. Untuk menangani situasi ini, menggunakan paket rumus. Paket formula menyediakan kelas yang memungkinkan untuk membuat formula multibagian. Setiap bagian dipisahkan. Kedua rumus di bawah ini identik. Yaitu ini, EMP WAG plus kapital. Ini modelnya. Kita baru masuk ke model yang sebenarnya. Ini yang bagian G-nya sama seperti regresi. EMP itu sama dengan Y-nya. Kemudian WAG dan kapital itu bagian yang merupakan bagian X-nya. WAG adalah X1 dan kapital X2-nya. Ini leg-nya, minus WAG plus leg WAG, dan ordernya adalah 1. Kita running terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu estimasi modelnya. Ini fungsinya dapat kita lihat. Untuk model yang pertama ini, yaitu model within. Dan model yang kedua, menggunakan model random. Kita running. Model kedua. Selanjutnya kita running summary, yaitu untuk melihat ringkasannya.
Nah, begini hasilnya. Ini adalah bentuk ringkasannya atau summary-nya. Mari kita lihat seperti ini. Kemudian kita running fungsi selanjutnya, yaitu running. Kemudian fixsave. Fungsi fixsave ini mengembalikan objek kelas fixsave, sebuah metode ringkasan yang disediakan yang mencetak efek kesalahan standar dan uji kesetaraan untuk intercept keseluruhan. Kemudian kita running lagi summary-nya. Ini adalah hasilnya. Bentuk ringkasannya atau summary-nya. Itu interpretasi atau hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan melihat contoh untuk mengekstrak efek tetap waktu dari model dua arah. Fungsi yang kita gunakan yaitu grunt.twfe lm value plus kapital. Datanya sama dengan Grunfeld model yang digunakan yaitu within efeknya two ways. Untuk two ways ini adalah untuk jumlah efek tetap individu dan waktu. Sedangkan time ini untuk waktu efek tetap. Langsung saja coba kita running. Fungsi yang ini. Selanjutnya fungsi yang di bawahnya. Fixsave grunt.twfe efeknya time. Coba kita running. Tak muncul, inilah interpretasi atau hasilnya. Hasil dari fungsi ini tadi. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya tentang bagaimana menganalisis data panel. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.